Setiap kita pasti memiliki yang namanya hak dan kewajiban yang harus kita dapatkan dan kita jalankan. Namun, apa itu hak dan kewajiban? Halo semuanya, kembali lagi ke channel aku yang isinya tugas semua. Kali ini aku akan membahas mengenai hak dan kewajiban kita sebagai seorang warga negara. Apa sih itu hak dan kewajiban? Di dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara, negara dan warga negaranya memiliki hubungan yang erat, juga hubungan timbal balik, yaitu antara hak dan kewajiban yang harus dijalankan. Artinya apa? Sesuatu yang menjadi hak seorang warga negara merupakan kewajiban bagi negaranya. Begitupun sebaliknya, sesuatu yang menjadi hak sebuah negara menjadi kewajiban bagi warga negaranya. Oke, kita masuk ke yang pertama, yaitu hak warga negara. Apa sih hak kita sebagai seorang warga negara? Secara sederhananya bisa dikatakan bahwa kita itu memiliki kewenangan atau kekuasaan terhadap sesuatu, seperti contohnya berbicara, mengeluarkan pendapat, dan lain-lain. Tetapi perlu kita ingat bahwa kebebasan atau kekuasaan yang kita miliki atas sesuatu tersebut itu nggak bersifat mutlak, walaupun memang pada dasarnya kita yang memiliki sesuatu tersebut, kita yang berhak atas sesuatu tersebut. Misalnya kita memiliki sebuah handphone, kita beli handphonenya sendiri, kita beli paketnya sendiri, beli pulsanya sendiri, download aplikasinya juga kita sendiri nih, kita juga punya akunnya sendiri. Tetapi ketika kita ingin menggunakan handphone tersebut, ada aturan mainnya, ada undang-undang mengenai informasi dan transaksi elektronik. Jadi ada yang mengatur mengenai penggunaan kita terhadap handphone tersebut. Ketika kita menggunakannya untuk hal yang buruk, misalnya menyebar hoaks, menyebarkan tentang pelecehan seksual, dan juga yang mengandung sara, menggunjing, segala macam, itu kita bisa dikenakan sanksi karena kita sudah melewati yang namanya peraturan perundang-undangan tadi, undang-undang mengenai informasi dan transaksi elektronik. Jadi hak yang kita dapatkan itu, kita juga ada tanggung jawab di dalamnya. Dan ketika kita mendapatkan hak itu, kita harus menjalankannya dengan baik untuk sesuatu yang baik-baik gitu. Baik, kemudian yang kedua yaitu kewajiban. Nah, dari katanya aja udah wajib, berarti harus kita lakukan. Nah, kewajiban warga negara artinya sesuatu yang kita harus lakukan sesuai dengan undang-undang dan peraturan-peraturan yang diatur oleh negara. Artinya kita harus dan wajib sekali melakukannya, karena ketika kita nggak melakukannya atau kita melanggarnya, kita akan dikenakan sanksi juga. Misalnya ketika kita berkendara nih, naik motor, naik mobil, nah itu ada rambu lalu lintas. Ketika lampunya itu warna merah, ya kita harus berhenti. Kalau kita nggak berhenti, kalau kita merobos lampu merah itu, akan ada sanksi yang dikenakan kepada kita. Contoh lainnya misalnya pajak. Nah, pajak bangunan, pajak tanah, pajak kendaraan. Nah, itu kan ada tuh tanggal untuk pembayaran pajak tersebut. Ketika kita melewati tanggal tersebut atau sama sekali tidak bayar pajak, maka akan ada sanksi berupa denda yang dikenakan kepada kita. Begitu juga kejahatan-kejahatan lain yang termasuk dalam tindak kriminal itu akan mengenai hukum dan sanksi yang akan kita dapatkan. Jadi, kewajiban itu ada sanksi yang mengikutinya. Jadi, kalau kita berbicara mengenai hak dan kewajiban, bisa dibilang begini, hak itu bisa kita dapatkan ketika kita sudah melaksanakan kewajiban. Atau bisa dibalik, kalau kita sudah melaksanakan kewajiban yang harus kita lakukan, maka kita berhak untuk mendapatkan hak-hak kita tadi.
Nah, itu makanya pelaksanaan hak dan kewajiban ini harus seimbang. Jadi ketika kita ingin yang namanya hak kita itu terpenuhi, maka yang harus kita lakukan adalah melaksanakan kewajiban-kewajiban yang udah diberikan kepada kita, gitu. Nah, problem yang kita alami sekarang adalah di mana negara selalu memberikan kewajiban-kewajiban terhadap warga negaranya, tetapi mengebelakangkan hak-hak yang harus didapatkan warga negaranya. Begitupun sebaliknya yang dilakukan oleh warga negara. Mereka meminta hak-hak mereka, tetapi banyak dari mereka yang lupa akan kewajiban yang harus dilakukannya untuk negaranya. Oke, sekarang kita lanjut. Tadi kan kita udah membahas tentang hak dan kewajiban. Nah, judul kita itu hak dan kewajiban seorang warga negara kan? Jadi kali ini kita akan membahas tentang warga negara. Lebih tepatnya, bagaimana seorang warga negara bisa mendapatkan status kewarganegaraannya. Kalian tahu apa itu status kewarganegaraan? Status kewarganegaraan adalah hal yang sangat penting bagi kehidupan kita. Kenapa? Karena dengan memiliki status kewarganegaraan, kita akan memiliki jaminan atas keberadaan kita di suatu wilayah. Misalnya gini, kita tinggal di suatu wilayah nih, dan kita juga memiliki status kewarganegaraan tadi. Jadi, kita akan mendapatkan kepastian hukum atas hak dan kewajiban yang harus kita jalankan di wilayah tersebut. Jadi, itulah kenapa status kewarganegaraan ini penting bagi kita. Selanjutnya, bagaimana sih caranya supaya kita bisa mendapatkan status kewarganegaraan? Jadi, kita bisa mendapatkan status kewarganegaraan berdasarkan 3 hal ini. Yang pertama, berdasarkan kelahiran. Yang kedua, berdasarkan perkawinan. Dan yang ketiga, berdasarkan naturalisasi. Apa sih yang 3 ini? Pertama, status kewarganegaraan berdasarkan kelahiran. Jadi, ada istilahnya ius soli dan ius sanguinis. Apa sih itu? Nah, ius soli adalah status kewarganegaraan yang kita dapatkan karena kita lahir di suatu daerah tersebut. Nah, contohnya itu ya udah kita tuh lahir di situ di wilayah tersebut, otomatis kita mendapatkan status kewarganegaraannya. Kemudian ius sanguinis. Nah, ius sanguinis ini kita itu tidak lahir di negara atau wilayah tersebut, tetapi orang tua kita tuh berasal dari situ. Nah, dengan adanya itu, kita bisa mendapatkan status kewarganegaraan juga. Yang kedua, berdasarkan perkawinan. Nah, status kewarganegaraan yang kita dapat berdasarkan perkawinan ini, misalnya ada seseorang, orang asing dan bukan orang yang berasal dari daerah asli, menikah dengan seseorang yang asli dan tinggal di daerah tersebut, maka orang asing ini akan mendapatkan status kewarganegaraan juga seperti pasangannya. Yang terakhir yaitu status kewarganegaraan yang kita dapat berdasarkan naturalisasi, yaitu seseorang, orang asing yang membuatkan permohonan untuk mendapatkan kewarganegaraan dari daerah yang bukan daerahnya. Jadi, bisa dibilang bahwa kalau di Indonesia dari warga negara asing menjadi warga negara Indonesia. Oke, akhirnya kita udah sampai di penghujung video. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video saya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.